Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Haleluya. Semuanya siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kita siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik.
siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Semua siap, mari katakan bersama-sama. Amin. Sorak sekali lagi, haleluya. Shalom, mari kita semua bersuka cita, amin. Mana tepuk tangannya?
Tuhan Yesuslah Allah yang benar bagi kita semua. Ada amin. Semuanya diberkati. Yeay. Semua bagiku, balas aku
pasti akan lebih dahsyat lagi. Ada amin? Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, dalam suka, duka, apapun yang kami alami Tuhan. Yes, amin. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan dalam Engkau kami mendapatkan kemuliaan dan kemenangan kami. Dalam Yesus ku temukan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan
Ya Tuhan, kami mau nyatakan, yes Lord, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Sebab kekuatan kami dan harapan kami hanya di dalam-Mu saja, Tuhan. Selama kami hidup, selama kami ada sampai kekekalan, hanya Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kami. Dan Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kami mengucap syukur Tuhan, buat pengorbanan, kasih, penebusan, kesetiaan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah habis. Sebab kalau bukan Tuhan yang menolong, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang pegang tangan kami, hidup kami tidak pernah sanggup selesaikan apapun juga. Sebab semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kekuatan yang ada dalam hidup kami hanya kami temukan di dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Aku percaya, oh ya Tuhan, yes Lord, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ini keluar dari hati setiap umat-Mu Tuhan, bukan sekadar nyanyian yang kami nyanyikan sebagai rutinitas belaka, tapi mengalir keluar dari batin setiap kami. Dalam semua kesederhanaan hidup kami Tuhan, Engkau tilik hati kami masing-masing, bahwa tanpa Tuhan, tanpa kami ada di dalam
Kristus, hidup kami tidak ada artinya. Ini hati kami buka di hadapan-Mu Tuhan. Ini tanah hati kami yang haus dan lapar akan kebenaran yang sejati. Tuhan, bicara pada setiap kami. Dicelikkan mata batin kami, dibuka pikiran kami, semua keberadaan kami dibuat ditarik pada Tuhan sendiri pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silahkan duduk semuanya. Shalom, selamat siang. Iya. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, kami sedang pulang dari sebuah kota di Jawa Timur. Kami lewat jalan tol ya. Karena asik ngobrol, tiba-tiba baru sadar di dashboard mobil itu kedap-kedip. Waduh, bensinnya sudah mulai kritis ini. Sedangkan pom bensinnya kita nggak ngerti masih berapa kilo lagi. Wah, hati lega ya kan, ketemu tempat istirahat, rest area. Lah kok kosong? Nggak ada pom bensinnya, cuma tempat istirahat doang. Satu kali jalan lagi 20 kilo, tetap kosong. Waduh, bingung kami. Karena setahu saya pom bensin selanjutnya nyaris 44 kilo lagi. Sedangkan ini tidak cukup nih, kedap-kedip jam 1 siang itu kalau kita dorong ya lumayan ya, keringetan semua itu. Akhirnya ada jalan keluar, masuk ke kota Kediri. Ya sudah, kita belok ke Kediri sebentar dengan harapan ada pom bensin, dan puji Tuhan ada, tidak jauh, akhirnya diisi lagi. Jadi mobilnya tetap jalan karena diisi apa? Bensin. Kira-kira kalau diisi Coca-Cola aja bisa enggak? Oh, enggak bisa. Cola? Dawet? Enggak bisa juga. Kalau gitu sayur yang dibikin Kak Mista, bisa enggak? Loh, kan sama-sama cairan. Kenapa enggak bisa? Warnanya beda? Beda. Kalau gitu yang warnanya sama sirup rasa melon itu sama, itu kayak Pertalite itu. Bisa enggak kira-kira? Oh, enggak bisa juga. Sama-sama cairan tapi tidak bisa ya kelihatannya. Karena dalamnya kan ada susunan kimiawinya. Kelihatannya tiap hari kita bisa ketemu yang mirip dengan firman Tuhan. Kata-kata motivasional, kata-kata bijaksana, kata-kata filsafat dunia seakan-akan penuh hikmat. Tapi itu tidak bisa diisi ke hidup kita untuk kita bisa jalan terus di jalan tol kehidupan ini. Yang bisa diisi adalah bensin firman dalam kita. Amin. Jadi hari ini kita sama-sama ngisi penuh mobil hidup kita dengan firman Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdiri, kita akan memperkatakan dengan kuat. Silakan Nathan. Kita perkatakan dengan kuat Markus 4 ayat 22 ya, kita bisa baca di depan. 1, 2, 3. Markus 4 ayat 22. Ulangi, belum semangat ini. 1, 2, 3. Markus 4 ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Sekali lagi kita baca Markus 4 ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Amin. Silakan duduk semuanya. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibuka, dan tidak ada yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Itu di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Kalau kita main drama di depan orang masih bisa ya. Siapa yang masih ingat kalau bohong hidungnya tambah panjang? Cerita apa itu kira-kira? Pinocchio ya kan? Pinocchio, kamu sudah bikin PR belum? Sudah. Twing. Wah, nambah ya. Terus kamu sudah kerjain tugas dari Pak Guru belum? Sudah. Nambah lagi. Twing. Lama-lama panjang saingan sama apa? Binatang apa yang hidungnya panjang?
Gajah ya. Tapi gajah nggak bohong. Nah, Pinocchio kan ceritanya panjang-panjang. Kenapa orang bohong kira-kira? Macam-macam sebabnya ya. Orang bohong itu macam-macam. Ini ada penelitian bilang gini. 2 dari 3 anak bohong. Anak loh ya, bukan orang dewasa. Padahal kan konon anak kecil polos, tidak bercacat celah seperti kertas HVS putih dikeluarkan di kotak rimnya. Kayak gitu kan. Tapi penelitian bilang 2 dari 3 anak bohong. Lah kalau anaknya bohong, berarti yang gede juga ya lebih bohong lagi. Seperti itu yang terjadi penelitian yang diungkap. Sebabnya macam-macam, tapi yang jelas kalau orang bohong, yang pertama yang pertama ini ya, pengen kelihatan bagus, kelihatan oke, kelihatan cantik dan ganteng, betul kan ya? Biasa kan orang bohong biar kelihatan bagus. Esther, kamu lulusan kuliah apa? Aku dari Harvard. Harvard jalan mana? Jalan Karangayu. Nah, gitu. Loh, siapa tahu nanti buka juga kampus Harvard di Karangayu ya kan. Banyak orang bohong untuk kelihatan baik. Kemudian biar nggak dapat masalah. Kecelakaan. Kecelakaan. Terus kebetulan Martin nongkrong di situ dan ngerti. Karena Martin habis terima mujizat Tuhan, matanya melek gitu ya. Lihat yang nabrak, dier. Terus polisi datang. Bapak Martin, Bapak kan saksi matanya ya. Ayo tolong diceritakan bagaimana supaya kami kepolisian ini bisa mendapatkan informasi yang terkait. Oh Pak, enggak tahu Pak. Mata saya merem lihat ini Pak, merem. Oh sudah lihat, ngaku bohong lagi ya kan. Supaya apa? Enggak kena salah. Bener atau enggak? Kita lihat ya, bohong kayak gitu bener atau enggak. Terus yang ketiga, supaya tidak mengecewakan yang lain. Wah, Cik Lili habis pakai lipstik karena semangatnya ketarik sampai ke pinggir sini kayak joker gitu loh. Terus tanya sama Kak Mista, Kak Mista, cantik enggak aku? Cik Lili kan suaranya kayak gitu kan, cantik enggak aku? Oh cantik, kayak Cinderella. Oh ya kan? Sebenarnya ada tambahannya, Cinderella kepleset. Tapi karena tidak mau menyakiti, tidak usah disampaikan secara jujur. Apapun juga itu yang namanya bohong tetap tidak baik. Nah kita belajar tidak ada yang namanya bohong putih dalam hidup kita. Sebab gini, begitu sekali kita bohong, nah, semua yang kita omongkan itu benar, itu akan dipertanyakan. Itu kayak peribahasa, gara-gara nila setitik, rusak susu apa? Sebelanga sepanci gede. Ingat ya dulu tahun berapa, sekitar 2012. Sudah kelaparan malam-malam ya kan. Wah sudah menunggu makan malam, tiba-tiba ada temen baiknya Martin namanya Cik Charlotte itu. Dia ambil sabun, cemplungin ke panci, biur. Nah apa? Apanya? Ingat ya, sabun. Ya rusak kabeh. Itu sudah kelaparan, dah kriuk-kriuk. Suruh makan sop sabun, kan enggak bisa. Rusak semua. Nah kebohongan kurang lebih seperti itu. Seumur hidup Pak, saya enggak pernah bohong. Swear, sumprit Pak. Itu aja susah bohong ya. Tidak mungkin orang enggak pernah bohong. Nah kita mau belajar hidup di dalam Tuhan dibikin lurus tanpa ada kebohongan satupun dalam hidup kita. Amin. Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan. Kita sama-sama buka di 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. Sudah ketemu semuanya ya? Belum, oke. 1 Korintus 1 ayat 27. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau teman-teman hari ini dulu waktu sekolah atau di rumah atau di kampung, di lingkungan, pernah diomongin gini, maaf ya, kamu ini bodoh sekali, gak bisa apa-apa, kamu tuh bocengli, itu percuma hidup. Ini firman buat kita kayak gini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan
apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Loh, ini Tuhan itu kalau milih kan unik ya kan? Yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, pokoknya yang tersisih dipilih loh. Bukan diambil tapi dipilih. Tahu kata dipilih ya? Misal mami kan jualan baju tuh, awul-awul istilahnya. Wow, karena kenapa disebut awul-awul? Karena orang nyari di bongkar bangkir itu. Dicari yang bagus, dicari yang cocok, dicari yang pas di badannya gitu loh. Nah kalau sampai kata dipilih berarti dari sekian miliar orang, ini nih, Agusmo, aku ambil. Yosua, aku ambil. Mbak Sisilia, aku ambil. Kayak gitu. Berarti kita ini orang pilihan. Loh Pak, kok Tuhan milih yang model-model gini? Nah, itu Tuhan. Kita enggak bisa paksa Tuhan masukin ke otak kita yang sangat sempit ini loh. Pak kan enggak masuk akal, enggak perlu masuk akal. Kalau firman masuk akal itu sudah bukan firman Tuhan. Kita lihat ya teman-teman ya. Justru Tuhan tuh ngambil yang dunia buang. Justru yang tidak dipakai lagi Tuhan ambil untuk memalukan orang-orang yang merasa dirinya kuat dan tidak bisa kita pamer sombong di hadapan Tuhan karena aku ini loh, karena aku. Betul ya? Karena manusia kan gini, kalau sudah merasa hebat, kuat, berjasa, dia akan ngomong gini meski di hatinya. Karena aku, coba gak ada aku, mana bisa semuanya. Dan itu gak laku di hadapan Tuhan. Ini seperti orang main gitar nih teman-teman. Kalau terlalu kenceng, putus senarnya. Terlalu kendor, ya fals, digenjreng gak keluar nadanya. Kayak gitu loh. Di hadapan Tuhan seperti main di stem hati kita di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama kita buka kitab Lukas sekarang. Lukas 5 ayat 27. Hari ini kita mau kenalan sama seorang tokoh di Alkitab. Lukas 5 ayat 27. Sudah ketemu? Lukas 5 ayat yang keberapa? 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama siapa? Lewi, sedang duduk di rumah cukai atau kantor pajak nih. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Nanti kita baca di luar sendiri ya, kisah lanjutannya spektakuler. Namanya siapa? Lewi. Yuk sekarang maju, Markus 2 ayat 14. Markus 2 ayat yang ke-14. Markus 2 ayat 14. Sudah ketemu? Markus 2 ayat yang ke-14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Orangnya sama atau beda ini? Sama ya, tapi keterangannya kita ditambahin ya. Teman-teman begini, Alkitab tuh unik sekali. Satu kisah diceritain 4 orang. Ada siapa? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Makanya jangan heran, satu cerita sudut pandangnya beda-beda. Contohnya begini, ada tukang bakso lewat. Kak Esther lihat dari ujung gang sana belakang masjid. Kemudian ada Kak Yanti nengok dari tanah kosong sana. Kemudian ada Kak Faah nengok dari TSOL. Dan juga ada Pak D nengok dari ujung sebelah sono. 4 orang lihat tukang bakso yang sama, tapi ceritanya bisa beda, betul? Yang Kak Yanti kan dari sini, oh aku cuma lihat side B-nya, punggung sama kakinya tok, mukanya enggak kelihatan. Oh enggak Kak Yanti, aku lihat tukang baksonya itu punya jenggot panjang, dikuncir. Gitu, Kak Fa kan dari samping. Pak D, aku ndak lihat, cuma dengar tok 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 tok. So, bakso gitu. Sedangkan yang di ujung sana, aku cuma lihat merek baksonya, bakso Pak Enak katanya gitu. Kan tukang baksonya sama ya, tapi 4 orang lihat berbeda, ceritanya beda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ceritanya sama. Lukas cerita ada seorang Lewi, pemungut cukai. Markus cerita pemungut cukai anaknya Pak D. Alfeus. Sekarang kita maju lagi. Matius cerita kayak gini. Matius 9 ayat 9.
Matius 9 ayatnya yang 9. Sudah ketemu ya? Matius 9 ayat 9. Ini cerita yang sama. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Loh. Hari ini saya ketemu sama Martin. Halo Tin, apa kabarnya? Pingnya kabarnya Tin? Luar biasa. Sore hari saya ketemu Mas Wito keluar dari kamarnya. Mas Wito bagaimana kabarnya? Luar biasa, namanya Martin Suwito soalnya kan. Nah, ini Matius Lewi namanya. Sama kalau kita telepon, halo Bu Juli ada, kalau Mr. Andi telepon, Bu Juli itu sopo? Mami nih. Ternyata Lewi itu namanya siapa? Matius, yang nulis kitab Matius. Teman-teman saya ceritain. Ya, kita lihat dulu klip yang ini. Tolong Nathan. We live in the same world, Matthew. Next. Besides, what else are you going to do with a mind like Matius, ya? yours? Ini Yesus ya. Matius di belakang rumah cukai ada teralis, Yesus lewat dengan murid-muridnya. Mereka beradu pandang. Matthew. Yesus panggil Matius. Sementara penjaga udah pegang belatinya. Matthew, son of Alphaeus. Matius anak Alpheus. Yes. Matius jawab ya, Follow me. ikut aku. Me? Aku? Yesus Yes. ketawa ya, You. kamu. Whoa. Sementara Petrus What do you ngomong, guru. You want me Yang to benar. join you? Keep moving, street preacher. Yeah. Matius bilang, engkau ingin aku ikut dirimu. Penjaga bilang, know? ayo cepat jalan, jangan di sini. Penginjil jalanan. Yes. Perhatikan, Matius tiba-tiba bergerak. Dia keluar dari rumah cukai. Sementara penjaganya membentak Yesus untuk What are pergi. you doing? Dia tanya ke Matius yang siap-siap keluar. Where do you think you're going? Guys, let me go. Have you Matius, lost your mind? coba dicegah sama Pak You penjaga have ya. money, Quintus, Matius, kau yang benar, kamu No punya Jew uang, kamu lives as punya good as you. fasilitas. You're Kamu gonna throw sama it all orang-orang away. Yahudi itu kamu sengsara hidupnya. Yes. Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Kamu yakin gak nyesel? Matius jawab, ya. Dia serahkan kuncinya, dia serahkan cincin otoritasnya ke penjaga itu, dan dia jalan mendekati Yesus dan murid-muridnya. Sementara You didn't get it Petrus, when I dia told nggak you, terima. right? But this Yesus is ngundang different. Matius ya. I'm not a tax collector. Get Dia used tuh to pemungut it. cukai loh Tuhan. Perhatikan Matius cara geraknya ya. Glad we passed by your booth today, Matthew. Yes. Shall we? We have a celebration to prepare for. You will regret this, Matthew. Penjaganya ngomong kamu nyesel What's the nanti tablet Matius. Grab Terus this tapi without jalan thinking. terus. You can put it back. No, keep it. You may yet find use for it. Yesus mau merayakan kedatangan siswa baru, murid baru. I'm not welcome Mau at the bikin parties, acara di but that's rumahnya not going to Matius. be a problem tonight. You're the host. Hey, it's Dallas. We live in Teman-teman, itu ditayangkan di Netflix. Yesus versi sangat manusiawi. Kalau kita nonton beberapa film Yesus, itu wajahnya Yesus tuh serius terus gitu ya. Kayak wajah tertekan mau disalib gitu loh. Yesus sebetulnya secara manusiawi ceria loh orangnya loh. Ya kayak tadi tuh, gampang ketawa, senyum, mirip-mirip mami gitu loh, ketawa terus orangnya ya. Manusiawi sekali itu film bagus sekali. Tapi yang unik adalah, teman-teman perhatikan, ketika Matius jalan bergerak, kira-kira mirip siapa di TSOL yang kayak gitu? Kayak gitu loh, mirip siapa? Coba direnungkan.
cara geraknya, tatapan matanya, gerak lehernya, mirip siapa itu? Hah? Oh, udah separah Sisilia. Ronald. Ya. Jadi ditafsirkan oleh penulis The Chosen ini, the film ini, Matius itu punya gangguan autistik loh. Teman-teman jangan berpikir autistik atau autis itu orang awam bilang autis. Itu orangnya enggak ngerti apa-apa, salah, kebalik. Justru orang-orang autistik itu jenius. Cuma mereka kelemahannya tidak bisa bergaul secara sosial. Dia orang Yahudi, tapi dieksklusi. Wah ini aneh nih, bocah ini aneh. Dah jangan berteman sama Matius, Lewi anaknya Alfeus ini. Aneh kok. Kita ajak ngomong soal ikan di Danau Galilea, malah ngomong soal hitung-hitungan matematika Yahudi terus. Akhirnya karena nggak punya teman, pemerintah Roma sebagai penjajah waktu itu lihat, oh ini potensial, tarik. Jadi tukang pemungut cukai. Dia pikir toh aku sejak dini sudah dikucilkan sama bangsaku dewe, nggak masalah, aku kerja sama orang Roma. Makanya orang Yahudi bilang, oh kamu ini pengkhianat. Dalam hati, wong sudah dari dulu aku nggak mau anggap. Dia kerja. Ini orang yang tereksklusi atau disingkirkan, disisihkan. Buat orang autis, aku nggak mikir kamu perasaanmu seperti apa. Betul ya? Orang autis kan kayak gitu, yang penting tugasku selesai. Dan kerjanya excellent. Pemerintah Roma butuh orang kayak gini. Berarti kan begini ya kan? Dan dia tangannya tidak bisa diam begini. Itu ciri khas orang kalau dikerucutin lagi namanya sindrom Asperger. Penulis naskah ini bagus, dia tunjukkan itu. Dan perhatikan respons dari muridnya Yesus. Itu mungkin kayak responsnya kita. Ada petobat baru, ini jahat nih orang ini, dulu jahat, brengsek banget. Dia pemungut cukai, dia ngambilin pajak dari kita orang sebangsanya. Yesus tidak peduli amat, ini jiwa mau aku selamatin. Dan perhatikan, kalau teman-teman baca Matius itu ya, itu detail. Lukas juga detail, karena Lukas itu punya latar belakang tabib. Tabib itu kan kayak dokter di masa kini, tapi tabib zaman dulu itu beda. Perhatikan kok tabib zaman sekarang, kalau ketemu, asal resep dibikin, selesai, betul ya? Kalau dalam dunia pertabiban tidak loh. Minimal setengah jam dengar keluhan pasien. Nanti dia tulis resep, prescription atau resepnya ini. Makanya Lukas detail, ceritanya panjang kan kalau kita baca Lukas ya. Matius juga detail. Perhatikan Matius yang kita baca tadi 9 ayat 9. Ini kan yang nulis Matius itu sendiri, betul ya? Tulisannya seperti ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Dia sebut namanya sendiri. Lukas dan Markus itu menghaluskan. Dia tidak mau sebut namanya langsung. Dia sebut namanya Lewi. Itu memang namanya juga. Seperti dia mau cerita gini. Dulu ada murid TSOL. Badannya tinggi besar, mukanya kayak Brad Pitt. Tapi hobi nyolong. Kayak gitu. Tidak disebut namanya. Tapi tiba-tiba si pencuri itu, mantan pencuri itu bilang, aku orangnya. Kurang lebih kayak gitu. Matius lagi nulis dirinya, iya benar, aku nih si pemungut cukai yang dipungut oleh Tuhan. Matius nih selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak malu ngakuin loh. Aku memang pemungut cukai, aku brengsek ini memang, Tuhan ambil aku. Kalau di gambar ini perhatiin Matius bawa apa itu kemana-mana? Kayak buku catatan atau kalkulator lah gitu ya. Itu Tuhan pakai loh teman-teman. Tuhan pakai keahlian itu. Meskipun bukan dia bendaharanya, Yesus punya bendahara yang tukang korup itu, siapa namanya itu? Yudas Iskariot. Tapi Matius nyatet. Kok tahu Pak detail? Baca Matius 1. Ya. Silsilah apa judulnya? Yesus Kristus. Ini dengerin loh. Hati-hati ketemu orang autistik, diceritain, inget seumur hidup teman-teman. Detail. Tak. Tergantung dia autistiknya apa ya. Kalau dia autistiknya dia bidang visual, ada loh teman-teman nonton tuh di YouTube, seseorang dinaikkan helikopter keliling kota New York setengah jam, terus dia gambar persis seperti foto, digambar detail, segedung-gedungnya, jalan-jalan gang kecil digambar kecil-kecil persis, karena dia fokus ke situ. Nah Yesus lihat
waktu tadi kalau di film tadi kan jalan. Ada di balik jeruji ini ada jiwa yang disingkirkan oleh kaumnya. Namanya Matius anak Alfeus. Panggil, ikut aku. Memang Matius bukan orang bodoh. Kan enggak mungkin tukang hitung-hitungan bodoh ya. Kalau kita baca, yuk kita buka dulu 1 Korintus 1 ayat 27 yang tadi kita buka pertama. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Matius tidak masuk di golongan ini. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tidak juga masuk golongan ini karena dia punya backup. Mungkin hari ini kayak satpam atau centeng gitu ya. Ayat 28. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dia masuk golongan ini. Dia hina di komunitasnya, betul? Sampai orang kalau dengar profesi pemungut cukai, maaf ya teman-teman, hari ini seperti kita dengar koruptor. Tidak ada yang mau berteman. Itu kalau kita tonton satu adegan fullnya itu, jadi orang-orang sebangsa itu sengit banget sama dia karena dia kan nagihin pajak gitu. Ditagih orang sebangsanya. Itu mirip kalau di zaman dulu, zaman kolonial, ada orang Indonesia atau belum ada Indonesia dulu. Ya Hindia Belanda kerja sama pemerintah kolonial menjajah bangsanya sendiri, kurang lebih kayak gitu. Dia dipandang hina. Nah, sama yang hina seperti ini Yesus suka. Makanya Petrus tadi datang di adegan tadi. Yesus, orang kayak gitu mbok pungut. Ini kasarnya Yesus bilang gini, podo koyok kowe itu sama kayak kamu. Oh beda Yesus. Aku ini kan nelayan ya. Dia kan pemungut cukai. Dia pengkhianat bangsa kita loh. Dia lagi main soal ras ini ya. Kita dan mereka. Kita ini Yahudi, mereka tuh Romawi. Lagi mainin rasnya ini sih Petrus. Yesus gak jawab apa-apa, senyum aja. Tetap dia panggil Matius ya. Dan kalau kita lihat yang model kayak gini diberi kehormatan, nulis kitab pertama di perjanjian baru ya. Orang yang seperti itu Yesus suka, Yesus panggil. Tapi kita mau lihat ada kata akolotheimoi. Itu bahasa Yunani dari ikutlah aku. Ketika dipanggil ikut aku, responsnya Matius gimana tadi? Matanya berbinar, betul ya? Loh, kok ini beda? Loh, sama-sama dua potong kata loh. Ikutlah aku. Kalau itu dari hati, nyentuh ke hati, orang ikut beneran teman-teman. Semua kita kan bisa ngomong ikutlah aku, betul ya kan? Tapi kalau itu keluar dari sini loh, nyentuh. Di film Yesus versi lain, sesuatu yang beda ditampilkan. Yesus natap matanya Matius. Matiusnya digambarkan sombongnya luar biasa, dia anak muda dan kaya ya kan. Ditanyain, kamu suka dengan hidupmu? Seneng kamu? Oh seneng. Tapi sama hahaha. Lihat mataku dong, seneng enggak? Begitu natap matanya Yesus, nangis Matiusnya. Langsung bilang, ikut aku yuk. Kita bisa mulai start hidup kita dari tempat manapun juga teman-teman. Ikut Yesus dari tempat manapun, dari kondisi apapun, amin. Tapi kita bisa memutuskan, enggak lah, nanti dulu. Kalau sudah teman semuanya mapan, baru aku ikut Yesus. Sekarang mau nikmati dunia dulu. Seandainya Matius seperti itu, kisahnya beda. Mungkin kita pertama di Injil bukan Matius, tapi yang lain. Ikut aku, sesederhana itu. Nanti teman-teman bacanya dari Matius 1 sampai 28, itu rinci loh. Dan Matius ini suka dengan yang namanya perumpamaan. Makanya ketika Yesus cerita perumpamaan dicatat detail sama dia. Itu ciri orang autis kayak gitu. Dan di dunia ini banyak orang dewasa yang autis tanpa ketahuan. Teman-teman jangan berpikir kalau autis harus kayak Ronaldo ya. Itu salah satu contoh yang serius banget itu. Tapi yang mild, yang tipis-tipis itu enggak kelihatan. Seakan-akan bisa ngumpul, bakal ketahuan kalau kita ngumpul sama dia dalam tempo lama. Ini orang kayaknya nggak punya simpati atau empati ya. Kok kelihatannya kaku setengah mati, jangan-jangan autistik. Dan cirinya dia pinter banget dalam satu hal. Satu hal itu dia tajam sekali. Dan 24 jam kalau dia hidup terus, maksudnya nggak tidur, yang diomongkan itu terus itu. Karena memang dia keterbatasan. Dan yang hebat, Matius tidak malu. Dia nggak malu ngakuin itu.
Berapa banyak orang yang coba bikin hidungnya tambah panjang, kayak Pinocchio untuk nutupin masa lalunya. Banyak kan kayak gitu kan? Banyak. Oh, I'm fine, baik-baik, gini. Itu kalau hidungnya bisa panjang mungkin bisa bermeter-meter panjangnya kayak gitu loh. Matius apa adanya. Kadang diperlukan orang yang sudah lurus. Orang autis itu kan lurus. Untuk kerjaan-kerjaan yang sifatnya kuantitatif atau ngitung-ngitung cocok ini. Auditor, akuntan itu cocok yang lurus, paralegal dan sebagainya. Tapi dengan lurus hidupnya ini dia apa adanya loh. Ketika dua rekannya menghaluskan untuk membaca ada Lewi, dia pemungut cukai. Yang diomongin dia ngomong, aku ini Matius pemungut cukai. Mungkin sekarang nggak terlalu kelihatan ya, karena pemungut cukai kan mungkin sekarang dibilang kayak orang dari Dirjen Pajak. Enggak loh, lebih parah lagi dulu itu. Itu profesi yang dulu hina sekali. Tapi dia ngaku apa adanya. Luar biasa. Sekarang kita mau saksikan sebuah tayangan teman-teman. Ini dibuat oleh sebuah organisasi di Jakarta, film ini. Nanti teman-teman lihat, kalau kita punya masalah di waktu kecil dan belum beres, itu gerak terus sejalan umur kita bergerak. Saya ulangi ya, waktu kecil punya masalah dan belum beres, nanti seumur dia bergerak, tambah umur atau orang bilang ulang tahun, itu ada terus masalahnya, bahkan tambah parah. Yuk sama-sama kita saksikan. Anak-anak, ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu, Susi, mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Bagus. Kalau kamu, Joko, kamu jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden. Aku yang jadi presiden. Saya yang jadi presiden. Udah, jangan kayak gitu. Semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar ya. Kalau kamu, Gemma, kamu jadi apa? Mau jadi pemain film, Bu. Yang jadi monsternya, Bu. Gemma ini wajahnya penuh bercak ya, sehingga temannya ngejek. Nanti kalau main film jadi monsternya, karena wajahnya ada ini seperti cacatnya. Ini Gemma sudah remaja, udah dewasa ya, udah usia SMA nih. Sedang naik tangga sendirian. Sembari naik dia membayangkan di masa hari-hari sebelumnya, dia kalau masuk sekolah dia bawa bedak. Bedak itu dioleskan ke wajah untuk nutupin bercak-bercak yang ada di sekujur wajah. Kim, bentar dong, capek banget nih. Berhenti dulu deh, capek banget. Itu kenapa sih? Apa? Ketika dia berolahraga, Bisa. bedaknya luntur, temennya lihat takut ditinggal pergi. Dia ingat memori itu sembari naik anak tangga. Dan dia menggenggam celananya ya, persis seperti yang dilakukan waktu dia SD, ketika dirundung sama teman-teman di kelasnya. Kemudian dia bikin status, dia ingat before after ya, tadinya wajahnya penuh bercak, kemudian dia bilang now, tapi komen-komen temennya itu menyakitkan hati. Bilang itu bohong lah dan sebagainya, dibilang jijik lihatnya. Terus dia lihat cermin yang dia pecahin karena dia gak suka dengan wajahnya. Kemudian memori berpindah ke kelas di mana ada temannya datang, dicolek wajahnya ternyata pakai make up, diejek lagi oleh teman-teman sekelas. Kemudian berendam di bathtub sembari coba bunuh diri sebetulnya, dia ada darahnya memenuhi air. Terus dia naik di puncak gedung, dia mau coba bunuh diri di situ. Dia sedang bersiap-siap mau lompat. Sementara di atas gedung itu ada seorang anak perempuan lagi latihan main gitar kecil. Mau ngapain?
Woi, lo ngapain sih? Nyanyi. Gue sosok-sosokan deh kalau emang gak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin, nama gue Grace. Tapi nggak amazing kok kayak judul lagu tadi. Si Itu Grace yang mau gue kenalan rasain ditolak. sih dulu. Waktu gue nggak suka sama hidup gue. Si Grace buka topinya dan ternyata dia pakai wig ya, dia gundul, dia penyintas kanker. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Ya niaya. Sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue nggak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu nggak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, or ini. Ya apa sih ya? Tapi dari sini. Gak jelas deh lo. Ini hati, lo nggak tahu ini. Hati. Bener tahu, perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang gak kenal siapa sih mau nyiptain kita. Kabar baiknya, kita Lo ngapain sih? sini dulu. Kabar baiknya, Tuhan kasih Tangan tanda kanan yang cintanya biasa buat untuk meremas-remas Kasih kakinya Tuhan sendiri itu sempurna loh. ditarik sama si Grace ya, Dia untuk tetap digambari mencintai sesuatu kita, di telapak tangannya. walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada gambar hati ya, yang digoretkan di telapak tangannya. Amazing grace, how sweet the sound. Tahu lagu itu kan ya? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. John Newton yang bikin. Itu liriknya nggak diterjemahkan secara literal, karena kalau diterjemahkan secara literal agak serem. Amazing Grace, how sweet the sound. Apa itu berarti? Anugerah yang sangat ajaib. Betapa manis didengar. That saved, yang menyelamatkan a wretch like me. Teman-teman ngerti? Wretch itu apa terjemahannya? Sama apa adanya, wretch itu terjemahannya bajingan. Newton ngomong, aku ini bajingan. Tuhan nyelamatin aku loh. Sampai hari ini saya tidak pernah ngomong, Tuhan aku ini baik. Tidak pernah teman-teman. Saya selalu pakai lagu ini, saved a wretch like me. Kita semua mulai hidup kita ini, teman-teman, tidak ada yang benar, betul? Daud nulis di Mazmurnya, aku ini dikandung dalam dosa. Lahir aja DNA-nya sudah nyampur DNA dosa. Dan Matius sadar benar loh. Aku pemungut cukai, aku tidak sedang nutupin masa laluku. Aku ini melayani Yesus, betul. Tapi masa lalu tetap dia ingat. Ada sebuah lagu rohani yang bagus, ingatkan aku dari mana aku dipungut. Itu membuat kita, seperti dikatakan di 1 Korintus 1, tidak ada manusia yang bisa memegahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita ngerti dari mana kita berasal, tidak pernah ada rasa kesombongan nyengkram hidup kita. Amin. Karena kita ngerti, oh Tuhan, aku juga gak pantas, gak layak. Aku ini wretch.
Si Mbak Grace tadi itu memang orangnya ceria ya kan. Nyelamatin kamu, nyelamatin aku gitu loh. Ketika si Gemma mau ngomong let's save the range, dia diam. Like me-nya lemes dia. Kenapa dia lemes? Karena dia aku enggak mau aku kayak bajingan. Tapi Grace-nya dengan saya like us, seperti kita kayak gitu. Teman-teman, orang sudah selesai dengan masa lalunya, dia akan dengan gampang, aku memang jahat dulu. Aku brengsek, aku nih bajingan. Tapi Tuhan selamatin aku loh. Dia ambil aku yang jahat ini, dikuduskan. Kan enak ya, sehingga dengan santai, memang aku dulu seperti ini. Tapi hatinya sudah beres. Kalau sudah seperti itu enggak perlu jadi Pinocchio, nutupin masa lalu, betul? Enggak perlu kayak Gemma, bayangin cowok kemana-mana bawa apa itu, bedak, tidak keringetan, luntur semua. Lah, saya bisa bayangin kisah tadi itu Gemma kalau benar-benar ada di dunia ini, seperti yang tadi saya tuliskan tadi loh. Satu kebohongan itu bisa membuat seluruh kebenaran yang kita sampaikan dipertanyakan. Jadi saya bisa bayangin Gemma ini diomongin teman-teman satu sekolahan, satu klubnya, kelompoknya, wah enggak usah percaya dia tukang bohong. Pernah enggak teman-teman ngalami kayak gitu? Disingkirkan, itu yang dialami juga Matius. Enggak enak ya teman-teman ya? Disingkirin tapi seakan-akan masih bareng. Itu yang dialami Matius. Sehingga dia akhirnya yang mau nerima aku orang Roma, ya sudah aku kerja sama mereka. Tapi hari itu ada Yesus yang lewat dan ngomong, ikut aku. Hari ini Yesus yang sama juga datang di hidup kita. Ikut aku. Ikut tuh artinya ngikutin loh kemana Tuhan. Orang kalau udah selesai dengan dirinya sendiri, baru bisa melakukan banyak hal besar dalam hidupnya. Amin. Kalau tidak, itu ngurusi yang di dalam sini gak selesai-selesai. Kalau Matius ngurusi terus dengan rasa dia sedih dan sebagainya, atau tetap kerja di bilik itu tadi, cukai tadi, dia tidak akan kemana-mana. Tidak pernah ada namanya The Book of Matthew, tidak ada yang namanya kitab Matius, mungkin kitab yang lain. Karena begitu Yesus datang, follow me, ikut aku. Yang dikerjakan langsung ikut. Karena respons kita menentukan masa depan kita. Yuk sama-sama ikuti. Responsku menentukan masa depanku. Suatu hari ada seorang budak. Tahu budak ya? Budak itu orang kerja gak dibayar. Emang ada Pak, zaman modern? Ada. Dan itu terjadi di negara demokrasi nomor 1 di dunia, yaitu Amerika. Itu ngeri sekali perbudakan itu. Apalagi perbudakan dibungkus nama agama. Dan teman-teman ngerti, itu jahat sekali yang kayak gitu. Orang Amerika kan nyembah Yesus, tapi saat bersama mereka memperbudak orang kulit hitam. Makanya terus muncul ada namanya teologi kulit hitam, itu ada kayak gitu. Karena mereka bilang, enggak kayak gini sebetulnya ikut Yesus. Orang tuanya budak, terus dimerdekakan, punya anak. Anak ini dia sadar masa lalunya jadi budak. Dan dia dengan free, dengan merdeka, aku dulu budak loh, aku keturunan budak. Tapi aku tidak mau seperti leluhurku, aku mau bangun hidupku di atas dasar yang baru. Nah dia ini hobinya adalah, ada orang hobinya tuh ngepang-ngepang rambut, ada ya, rambut, terus perawatan rambut. Nah, namanya budak ya, rambutnya enggak teratur, berkutu dan sebagainya. Nah, dia itu tugasnya bersihin kayak gitu. Terus dia bikin obat bagaimana caranya supaya rekan-rekannya tidak berkutu, tidak rontok semua, karena rambutnya juga rontok parah. Eksperimen dengan bahan-bahan sederhana. Tiba-tiba itu bahan dikumpulin, bertahun-tahun dia tekunin, jadi sebuah kosmetik. Dan ibu ini jadi wanita kulit hitam pertama yang jadi miliuner di Amerika, sampai hari ini produknya kelas dunia. Saya kenali nama ibunya. Dia panggilannya ada C.G. Walker, tapi dia menamakan dirinya my name, namaku Madam C.G. Walker. Oh dia bingung. Teman-teman ngerti tidak? Kata Madam itu hanya disematkan ke orang bangsawan. Orang kalau ngomong, oh, lu kan keturunan budak. Iya memang aku keturunan budak, tapi aku Madam C.G. Walker. Madam itu artinya nyonya dalam bahasa Perancis. Madam.
Dia ngomong, memang masa laluku keturunan budak, tapi aku sekarang madam. Dia tidak sedang berkelit, Anda itu mesti yang lain. Aku tidak keturunan budak, aku keturunan raja di Afrika sono. Bisa enggak orang bilang gitu? Bisa. Orang yang insecure tidak tuntas dengan dalamnya sini. Tapi dia ngomong memang benar, dan dia punya quote yang terkenal. Aku tidak malu dengan masa laluku. Aku juga tidak malu dengan permulaan hidupku yang sangat sederhana, yang sangat bersahaja. Berapa banyak orang yang coba di cover masa lalunya, ditutup, banyak sekali. Di sini tidak ada ya, luar sana banyak. Jadi complicated, orang kayak gini complicated, rumit dan mesti mikir terus. Kemarin aku bohong sama ini soal apa ya? Jangan sampai keliru, kepleset ya kan. Kalau sama si A bohongnya soal ini, si B bohongnya, nanti ketemu A, B, C bingung kayak gitu. Karena bohongnya ada banyak versinya gitu. Tapi kalau orang polos apa adanya, ya sudah. Itu orang Jawa bagian selatan tuh bilangnya bloko gitu loh. Bloko suto, apa adanya ngomongnya. Lihat Tuhan tuh malah suka yang begini. Apa adanya. Makanya John Newton yang nulis Amazing Grace, I'm rich. Aku memang jahat sekali. Dan perhatikan teman-teman, Alkitab isinya orang-orang kayak gitu. Ya enggak sih? Daud juga kan ngaku yang sama. Tidak ada yang baik dalam diriku Tuhan. Paulus apalagi. Dia tujuannya mau bunuhin orang-orang Kristen kok. Ketemu Tuhan. Dan dia sadar aku ini jahat. Dia tidak merasa baik. Kalau dia baik karena Tuhan. Tuhan yang ngubah hidup kita. Dan pesan hari ini teman-teman, kita tidak bisa maksa orang terima di hidup kita loh. Kalau kita nggak terima diri kita sendiri, amin. Kalau kita belum berdamai dengan diri kita, dengan masa lalu kita tidak bisa kemana-mana. Itu seperti ngikat kaki kita. Pak, tapi aku bergerak maju betul. Tapi diikat talinya, kasih tali 1 meter, mentok balik lagi. Itu seperti kalau binatang, anjing dikalungi, terus tancepin di tanah, dia bisa lari tapi ketarik lagi kayak gitu. Ada orang-orang yang dia tidak pernah kemana-mana seumur hidupnya. Usaha apapun jatuh lagi, kerja apapun fail, gagal terus. Bina hubungan apapun fail terus. Coba dicek, ini sudah beres belum di dalam sini. Dan ciri kalau sudah beres itu, dia dengan enteng bicara soal masa lalunya. Orang kalau kesaksian kan, coba kalau mami kesaksian sampai ketawa, iya dulu aku nih begini, tanpa ada yang ganjel, karena memang sudah tuntas. Hari ini kita lihat Matius dengan santai, tenang. Aku nih Matius yang si pemungut cukai itu. Teman-temannya mau jaga perasaannya, enggak usah dijaga, memang aku begitu. Tapi begitu kita bisa nerima diri sendiri, saya dikatakan baru muncul yang namanya self-compassion. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Jadi kita enggak bisa pura-pura loh teman-teman, mengasihi jiwa-jiwa, sayang dengan jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa kalau diri kita belum beres. Kalaupun bisa, itu mekanik, kayak mesin. Ya karena sistemnya begitu Pak, kalau nggak diawasi gimana? Dan itu kelak akan tiba pada titik jenuhnya. Karena ikut Tuhan kan penuh petualangan teman-teman. Tidak bisa dibatasi sampai kapan. Padahal Tuhan selalu bilang apa? Ikut aku. Nah ikut Tuhan itu artinya Tuhan mau naik bukit, turun lembah, kelak sungai, bahkan nyebrang laut kita mesti ikut terus ya kan? Kalau yang di dalam ini belum beres. Suatu hari ketika kami mau pertama kali beli mobil itu mobil baru tapi lucunya tiba-tiba diisi bensinnya ada bolongannya di bensinnya, netes bensinnya kayak gitu. Harus bawa ke pabrikannya lagi. Itu seperti hari ini kita diisi firman, yes. Kan tadi awal kita ada gambar pom bensin tuh. Ada yang bocor di dalam. Makin ngebut itu kan konsumsi bahan bakar, pembakaran kombustinya kan semakin kencang. Tiba-tiba habis. Energinya hilang. Padahal perjuangan iman kita belum selesai, perjalanannya masih jalan terus. Saya berdoa yang di dalam diri kita beres semuanya. Amin. Yuk tutup Alkitab, kita berdoa. Tuhan kami berdoa seperti Matius yang hari itu berjumpa dengan Engkau dan Kau panggil untuk ikut Engkau Tuhan. Biar hati yang sepakat juga Kau temukan dalam hidup kami.
ikut Tuhan kemanapun juga Tuhan mau. Dibereskan hidup kami, masa lalu kami diselesaikan dengan tuntas. Sehingga apa saja yang Tuhan mau, apa saja yang Tuhan kehendaki, jawaban kami adalah ya dan amin buat segalanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang limpah. Biar kasih-Mu melanda setiap kami, memenuhi setiap kami, dilimpahkan atas setiap kami. Semua yang belum tuntas, semua yang belum beres, Tuhan Roh Kudus yang jamah selesaikan. Hidup kami ditemukan makin hari makin kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Baik, saya akan sampaikan beberapa pengumuman sebentar teman-teman. Besok tanggal 27 teman-teman yang sudah mendaftar baptisan, kita akan bersama-sama memasuki sesi baptisan. Kita ngumpul 8:30 di sini untuk briefing sebentar dan kita akan berangkat di kolam renang mana? Royal Family ya. Royal Family, namanya sudah gagah ya. Royal Family dan sesuai namanya tempatnya royal sekali, bagus sekali. Dan itu sebagai sebuah tanda profetik bahwa teman-teman masuki kehidupan yang baru. Hidup yang baru di dalam kerajaan surga. Dan kita mau sampaikan beberapa hal terkait dengan situasi di luar yang ini kan dinamik sekali ya. Kita sudah sempat mengalami melandai ini, COVID ini, tapi sekarang naik lagi loh. Jadi tetap prokes besok tetap akan kita aktifkan, besok akan disampaikan detail untuk prokesnya. Karena kan itu tempat umum. Nanti ada hal-hal yang harus kita lakukan. Tapi inti dari semuanya teman-teman, siapkan hati kita. Karena itu bukan sekadar prosesi, bukan sekadar ritual keagamaan, tapi yang jauh lebih penting adalah hati ini disiapkan. Imersi masuk nyemplung bersama dengan Tuhan. Simbol baptisan itu kan, baptizo kan bahasa Yunani artinya ditenggelamkan. Dosa-dosa kita ditenggelamkan, masa lalunya selesai, bangkit dalam bentuk manusia yang baru. Amin ya. Jadi siapkan, kurang lebih ada berapa kemarin ya? 10 ya, ada tambahan lagi kalau nggak salah. Ya nanti bisa disiapkan besok. Pakaian ganti harus siap teman-teman, handuk juga disiapkan. Plastik buat apa Pak plastiknya ya? Pakaian basahnya kan diikat kalau enggak netes kemana-mana seperti itu loh ya. Jadi itu teknisnya. Tapi yang terpenting ada hati dan nanti akan ada briefing khusus untuk persiapan baptisan besok. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdiri, kita akhiri pada hari ini.
kami mengucap syukur Tuhan, semua anugerah kasih karunia dan kelimpahan Tuhan berikan bersetiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam seumur hidup kami bahkan sampai kekekalan. Terima kasih buat semua berkat yang kami terima, berkat rohani, jiwani, jasmani, biar terus masuk dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan dialirkan kepada seluruh dunia ini. Kami selesai dengan ibadah ini, namun ibadah yang sejati 24 jam tanpa henti. Hati kami lekat dan menyembah Tuhan yang ajaib. Kami selesai dengan semuanya, tapi kasih-Mu terus makin hari makin bertambah, besar dan limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, semua anugerah-Mu yang sudah disiapkan diterima dengan utuh, memampukan kami menyelesaikan segala hal yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami terima berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.